Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Gemar Online hari ini Sabtu 23 Juli 2022. Saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal 13. Di dalam Wahyu pasal 13 ini diperkenalkan dua kaki tangan iblis yang jahat. Yang pertama, yang kita baca di dalam Wahyu 13 ayat 1 adalah binatang yang keluar dari dalam laut. Saya bacakan. Lalu aku melihat seekor binatang yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Dan di atas tanduk-tanduknya itu terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Kemudian binatang yang kedua adalah yang keluar dari dalam bumi. Itu kita baca di dalam ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Bersama-sama, yaitu 3 makhluk jahat, naga, binatang yang keluar dari dalam laut, dan yang keluar dari dalam bumi, membentuk 3 serangkai untuk melawan Tuhan yang Maha Kudus. Pada waktu iblis mencoba Yesus di padang gurun, iblis ingin supaya Yesus memenuhi keinginannya, menuruti permintaannya. Tetapi Yesus menolak. Sebab itu iblis kemudian beralih memakai binatang yang memiliki karakteristik yang sama dengan naga atau Lucifer. Kemudian di ayat yang ke-7 dikatakan, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Binatang itu akan menaklukkan umat Allah dan menguasai mereka, tetapi dia tidak akan sanggup mencelakai roh mereka. Binatang itu akan menegakkan kekuasaan di seluruh dunia dan menuntut setiap orang untuk menyembahnya, dan banyak orang akan menyembahnya kecuali pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Menolak untuk menyembah binatang itu mengakibatkan penderitaan sementara bagi pengikut Kristus yang sejati atau umat Allah. Tetapi pada akhirnya mereka akan diberi upah kehidupan yang kekal. Dalam masa penganiayaan ini, setia kepada Kristus bisa mengakibatkan pemenjaraan dan bahkan hukuman mati. Mereka akan disakiti dan dibunuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setia dan menjadi pengikut Yesus bukan berarti hidup kita akan mudah. Yesus malah mengatakan bahwa akan ada harga-harga yang harus dibayar untuk mengikutnya. Berikut adalah ayat-ayat Alkitab tentang harga mengikut Yesus. Dalam Matius pasal 16 ayat 24-25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dalam Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
jika dihubungkan dengan penganiayaan yang diadakan oleh orang-orang yang menyembah binatang itu atas umat Allah, orang-orang percaya. Seharusnya orang percaya tidak menjadi kaget, tidak menjadi kecewa, menjadi pengikut Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah memberitahukan lebih dahulu bahwa untuk mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Pengikut Yesus harus rela kehilangan nyawa supaya dia memperolehnya kembali di dalam kekekalan. Barang siapa lebih memilih menyembah binatang itu, dia akan kehilangan nyawanya. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 22 dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dari ayat ini Rasul Paulus menguatkan jemaat di Antiokhia yang saat itu mengalami penganiayaan, jemaat yang masih muda. Mereka mengalami penganiayaan hebat karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus memberitahukan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, mereka harus mengalami banyak sengsara. Itu membuktikan Bapak Ibu Saudara bahwa untuk mengikut Yesus dan masuk ke dalam kerajaannya itu tidak cuma-cuma, bukan gratis, tetapi ada harga yang harus kita bayar. Bahkan seluruh hidup kita, itulah pertaruhannya. Dari hal itu dikatakan di dalam ayat 9, dikatakan di Wahyu 13 ayat 9, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan, barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Memang sudah ditentukan bahwa sebagai orang-orang percaya kita harus mengalami penderitaan. Yang ditentukan untuk ditawan, mereka akan ditawan. Yang ditentukan dibunuh dengan pedang, mereka dibunuh dengan pedang. Yang terpenting adalah ketabahan dan iman kita. Kita harus meneladani orang-orang kudus, murid-murid Kristus, rasul-rasul, di mana mereka dengan segenap hidup mereka memberitakan Injil, dan akhir hidup mereka tidak ada yang enak. Mereka semua mengalami aniaya, bahkan akhir hidup mereka adalah kehilangan nyawa secara tragis, disalibkan, dipenggal kepalanya, dimasukkan ke dalam penjara dan sebagainya. Itu adalah harga yang mereka bayar. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janganlah kita menjadi takut, janganlah kita menjadi khawatir mengiring Yesus Kristus, karena kita perlu ketabahan dan iman. Dari mana kita mendapatkan iman yang teguh? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sebab itu kita harus lebih banyak membaca firman Tuhan Yesus Kristus, supaya kita memiliki iman yang teguh. Kita memiliki ketabahan. Tuhan ingin kita tidak menjadi Kristen kanak-kanak, tetapi kita menjadi seorang Kristen yang dewasa. Seorang anak-anak tidak memiliki ketabahan. Seorang anak-anak tidak memiliki nalar yang panjang menghadapi suatu masalah. Tetapi seorang dewasa akan memiliki ketabahan dan keteguhan hati. Sebab itu Tuhan mengizinkan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus,
kita sering mengalami penderitaan, penolakan, hinaan, aniaya. Dan bila kita mengalami itu, kita seharusnya bersukacita karena kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan pada pagi hari ini, bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus itu pasti mengalami aniaya. Karena Tuhan Yesus sendiri menderita aniaya. Jika kita sebagai orang Kristen, kita tidak pernah mengalami aniaya. Kita tidak pernah menderita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita patut mempertanyakannya. Karena seperti Tuhan Yesus menderita, demikian juga kita harus menderita. Seperti Tuhan Yesus hidup dalam kesucian, walaupun dia mengalami penderitaan, dia tetap taat, dia tetap tekun hidup saleh sampai akhir hidupnya. Demikianlah kita harus tetap mempertahankan iman kita, mempertahankan kesucian hidup kita sampai akhir hidup kita. Sebab barang siapa yang meneladani kehidupan Kristus, dia akan layak dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Demikian Bapak Ibu renungan pada pagi hari ini, kiranya menguatkan iman kita. Mari kita bersama-sama terus berjuang dalam hidup kita. Karena setiap detik ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi baiklah kita memiliki iman yang teguh dan hati yang tabah dalam menghadapi tantangan permasalahan dalam pengiringan kita di dunia ini. Dengan penderitaan, dengan kesulitan, kita diingatkan selalu bahwa dunia ini bukan tempat yang nyaman bagi kita. Karena tempat kita yang sebenarnya adalah di rumah Bapa, di kerajaan yang kekal. Penderitaan, aniaya yang kita alami menguatkan hati kita untuk kita segera berkemas-kemas, mempersiapkan diri, berjaga-jaga selalu untuk kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya di surga bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu untuk pengajaranmu pada pagi hari ini, di mana memberikan kepada kami peringatan bahwa sebagai orang percaya Tuhan, sudah banyak Tuhan saudara kami yang mengalami aniaya karena setia iman yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sebagai pengikut Kristus yang hidup di ujung akhir zaman ini Tuhan, tentu kami tidak akan luput dari semua itu. Kami mau Tuhan Yesus Kristus tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, pimpinlah hidup kami supaya kami senantiasa Tuhan tekun, oh Tuhan, merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus, mengerjakan apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Kami tidak menyayangkan nyawa kami. Kami Tuhan mau meninggalkan kesenangan kami sendiri, tetapi kami hidup bagi Kristus. Kami harus Tuhan memiliki motivasi, memiliki pemikiran bahwa kami hanya ingin melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami sendiri. Kami mau menderita bersama Kristus supaya kami kelak dimuliakan bersama Kristus. Ya Bapa, kami berlindung kepadamu karena hanya Engkaulah Tuhan yang bisa melindungi kami, orang-orang yang kami kasihi, saudara-saudara kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk tetap berada di jalan kebenaran-Mu dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus, kami akan sanggup menghadapi segala penderitaan dalam kehidupan ini, dan kami siap Tuhan untuk meninggalkan dunia dan kesenangannya untuk pulang ke rumah Bapa yang kekal. Berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang hari ini beraktivitas ya Bapa.
Berkati mereka semua dalam segala hal. Mereka berani Tuhan untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun berada. Roh Kudus, peganglah selalu tangan kami agar kami selalu berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan limpah atas kami dan memampukan kami menjadi orang-orang yang memiliki iman yang sejati kepada Kristus sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Immanuel.